Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat, rekan kajian online yang saya muliakan, alhamdulillah tentunya pada setiap sore ini kita berjumpa dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin kalau saya lebih tepatnya bukan membahas kitab Riyadhus Shalihin ya, saya mendapatkan inspirasi dari ayat-ayat dan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi ini lebih banyak insight-insight lah gitu ya, dari apa yang kita temui bagaimana Imam Nawawi dalam membuat kitab Riyadhus Shalihin yang monumental ini itu sudah melewati fase-fase yang kritis sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu ada kitab dalam membangun karakter, kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Imam Ghazali. Ya, di dalamnya dalam kitab Ihya Ulumuddin ini mendapat kritikan yang cukup banyak dari para ulama, khususnya ada beberapa hadis yang dhaif, bahkan sebagiannya yang boleh dikatakan bukan hadis tapi disebut hadis oleh Imam Ghazali. Juga dari situ Imam Nawawi tampaknya juga mendapatkan inspirasi sehingga dalam membangun karakter muslim ini, walaupun kitab Ihya Ulumuddin itu luar biasa ya isinya ya, tapi beliau mendapatkan inspirasi lalu kemudian mencoba mengumpulkan hadis-hadis yang tidak ada satupun hadis yang dhaif dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang konteksnya secara keseluruhan sebenarnya mirip-mirip dengan Ihya Ulumuddin. Cuman ini dengan boleh dikatakan kurikulum yang lebih mantap lah gitu ya. Juga sudah terjadi perdebatan filosofis dengan Ibnu Rushd ya di masa-masa sebelumnya. Nah, inspirasi yang seperti itulah yang kemudian menjadikan beliau merumuskan kitab Riyadhus Shalihin ini. Makanya ketika lahir kitab ini dan ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa dan boleh dikatakan sampai sekarang ini kitab juga masih memberikan inspirasi yang dahsyat kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita coba lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas ya, ini yang kajian kita kemarin itu kita membahas yang saya kasih judul ini, berakhlak kepada Sang Khalik. Nah, itu ya, bahwa kenapa kita berakhlak dengan Sang Khalik? Karena Sang Khalik ini ternyata selalu hadir di dalam jiwa kita. Ya, kita pembahasan pada hadis yang ke-7 berbicara tentang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melihat fisik kamu, tidak melihat rupa kamu, tapi yang dia lihat, yang dia perhatikan, yang zuru ini tidak cuma sekedar melihat, kalau bahasa Indonesia itu menalar, memperhatikan, mencermati, ya, menganalisa, gitu kan, yang zuru ya ila qulubikum. Jadi Allah begitu perhatian di sini, maka kehadirannya itu sangat intensif di dalam hati manusia. Nah, dalam pembahasan itu makanya kita coba masuk kepada pembahasan kita yang sekarang. Kalau kemarin itu sudah masuk di hadis yang ke-7, 8, dan ke-9. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-10, yang mana dalam pembahasan ini saya coba ngasih tema tentang menghormati pemilik hati. Ya, kalau kemarin kita sudah
mendekatkan untuk bagaimana berakhlak dengan pemilik hati ini, ya, berakhlak dengan Sang Khalik, ya, yang selalu hadir dalam hati ini. Sekarang bagaimana kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadir selalu di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Makanya ya, jiwa ini jangan sampai kemudian kita lalaikan, lalu kehadiran ya sang, taruhlah kita katakan kalau kita merasa yang memiliki hati ini, maka sang tamu yang maha agung ini hendaknya kita muliakan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita perhatikan dalam pembahasan kita kali ini, ya, masuk di dalam hadis yang ke-10. Ini, ya, bagaimana kita mulai mencoba mencermati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu hadir di dalam jiwa kita, ya, dan Dia mengatakan, ya, lewat lisan Rasulnya, walakin yanzuru ila qulubikum. Dia selalu memperhatikan hatimu. Dia selalu ada di dalam jiwa kita. Ini hati tempat yang selalu dikunjungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang selalu dikunjungi oleh Sang Maha Agung, Sang Maha Mulia. Ya. Nah, ini hati ini. Ini yang menjadi perhatian kita dalam tema pembahasan petang hari ini. Ya. Hadisnya hadis yang ke-10. Ya, kita baca hadisnya baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Salat seseorang, ya, di dalam berjamaah itu memiliki kelebihan, ya, dibandingkan sholat dia secara personal, pribadi, di pasar atau di rumahnya. Yaitu kurang lebih dari 20 lebih dari 20 derajat, dalam riwayat lain 27 kali lipat dibandingkan ya antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Ya, kenapa demikian dan bagaimana ini bisa diraih, ya, pelipat gandaan ya sholat ini, ya, yaitu dengan cara wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana wudu. Ya, ini bisa terjadi pertama kalau kamu itu ya dari rumah sudah wudu dan ahsana wudu, dengan wudhu yang terbaiknya. Jadi nggak wudhu asal-asalan gitu. Nggak cuma kecipruk-kecipruk aja gitu. Nggak cuma sekedar membasahi ya anggota-anggota wudhu, nggak begitu. Tapi fa'ahsanal wudhu. Makanya perlu belajar bagaimana sebenarnya melakukan ihsanul wudhu. Bagaimana wudhu yang baik, wudhu yang benar, yang nggak salah. Ya, gitu. Karena ini menentukan dapat atau tidaknya nih bid'an wa 20 darajah. Ya, karena proses untuk mendapatkan ini bermula dari sini. Fa ahsanal wudu. Tsumma atal masjid la yanhazuhu illa shalah. Ya. Yang kedua, ya, lalu dia menuju masjid dan tidak ada motivasi lain, tidak ada yang menyebabkan dia itu berangkat ke masjid kecuali dalam rangka untuk sholat. La yuridu illa sholat. Ya, kalau tidak ada keinginan lain kecuali untuk sholat. Niatnya fokus, yaitu hanya untuk sholat. Nah, ini yang kedua untuk mendapatkan derajat yang 27 kali lipat ini. Ya. Bahasa hadis yang di sini bid'an itu antara 1 sampai 9, ya. Lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Nah, menariknya, selain mendapatkan 27 derajat,
Kalau motivasinya itu fokus cuma satu ketika dia ke masjid, hanya untuk sholat dan sudah berwudu, dia akan mendapatkan lam yahtu khutwatan, setiap langkahnya itu ila rufi'a lahu biha darajah, diangkat derajat dia 1 derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah. Ketika dia letakkan kakinya lagi, kan kalau melangkah gitu, terangkat 1 kaki, lalu kemudian meletakkan lagi, ya, lalu naik lagi kaki yang 1, meletakkan lagi. Nah, ketika turun itu kakinya ke tanah, maka terhapus 1 kesalahan. Ya, itu luar biasa. Nah, proses ini terus berlangsung hatta yadkhulan masjid, sampai ke masjid. Proses pengangkatan derajat, menghapuskan kesalahan itu berlangsung, ya, prosesnya sampai dia ke masjid. Ya, dengan kata lain, ya, ini sebenarnya membuat kita semakin tahu diri, ya. Kalau rasanya derajat kita masih susah naik, masih rendah terus, rasanya kita banyak kesalahan, cari jalan ke masjidnya agak lamaan dan agak jauhan, ya, supaya makin sering terangkat itu derajatnya dan sering terhapuskan itu kesalahannya. Fa idza dakhala al-masjid. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga, ketika dia masuk ke dalam masjid. Ya. Ketika dia masuk ke dalam masjid. Kana fis sholati maka natis sholatu hiya tahbisu. Ya, sampai dalam masjid, langsung dia sholat, dan sama dia itu sholat dan berniat untuk terus sholat terus, walaupun dia duduk beristirahat karena ada niat sholat lagi, yang menghambat dia berlama-lama di masjid itu karena untuk sholat, itu ternyata ada fadilah lagi yang lain. Wal malaikatu tusalluna ala ahadikum madama fi majlisi alladhi shalla fihi. Itu malaikat hadir memberikan selawatnya kepada orang itu selama dia di masjid tempat sholatnya itu. Ya, jadi lagi sholat tuh nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana, konsen ibadah penuh. Ya, ini suasana formal, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di situ, menunggu, berzikir. Nah, selama duduk itu, kalau di luar tadi terangkat derajat, terhapus kesalahan, di masjid dapat selawat para malaikat. Itu luar biasa. Ya. Dan apa yang dikatakan para malaikat, ya, dalam selawatnya itu doa. Selawat itu artinya doa, ya. Malaikat berselawat itu berdoa. Yaitu malaikat berdoa, Allahumma rahamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya. Luar biasa, tadi terangkat derajat, terhapus kesalahan, sekarang doain dapat rahmat. Allahumma gfirlah. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tuba alaihi. 3. Ya Allah, terimalah tobatnya dia. Ya, itu. Cuman ternyata ada syaratnya. Ya, sampai kapan doa selawatnya malaikat ini berlanjut? Ya, kalau yang di luar tadi terangkat derajat, terhapus kesalahan, berhentinya sampai dia masuk masjid. Nah, doa malaikat ini terus berlanjut sampai malam yu'zi fihi, malam yuhdith fihi. Sampai ada 2 misalnya. Pertama, dia tidak bikin kesalahan, tidak nyakitin orang, ya, tidak bikin luka orang lain, tidak ada yang tersakiti apa saja, entah hewan, entah apa saja, jangan sampai ada ira di situ. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, di dalam tempat tempat sholat dia dan sekitarnya itu. Dan yang kedua, malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Jadi malaikat terusnya, ketika sudah berhadas, kalau mau dapat terus doa malaikat, perbaharui wudunya. Ya, nanti malaikat menyambung lagi itu doanya. Ya. Kalau yang di sini, kalau dia ada menyakiti orang lain, kalau mau dapat terus doa malaikat, minta maaf. Ya. Perbaiki kesalahannya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Ya, Bukhari Muslim ini.
sahih. Ya, cuman ini lafaznya diambil dari lafaz riwayat Muslim. Dan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu huwa bi fathil ya wal ha wa bi zai ay yukhrijuhu wa yunhiduhu. Ya. Jadi tidak ada yang membuat dia itu di sini kan ya hazuhu itu dia berangkatnya membuat dia keluar dari rumah, yang membuat dia bangkit keluar dari rumah itu tujuannya cuma satu, yaitu untuk sholat. Nah, begitu ya. Ini hadis menjadi luar biasa, ya, menjadi perhatian kita. Yang pertama, ya ini saya sudah terjemahkan tadi sekaligus. Ya, kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini perjalanan. Perjalanan bagaimana kita memuliakan sang penghuni hati. Ya, sang penghuni hati kita, sang tamu yang agung itu, ya, bagaimana kalau kita lihat hadisnya ini kan kesannya kayak nggak nyambung, ya. Kayak nggak nyambung dengan pembahasan niat. Di mana nih niatnya nih? Orang cerita tentang sholat berjamaah, keutamaannya begitu. Ya. Tapi bagaimana kita lihat satu persatu ini perjalanan untuk menguatkan, membangun kekuatan niat itu sendiri. Ya. Begitu. Dia berangkat dari sini. Ya. Di mana Rasulullah SAW menekankan bahwa sholat seseorang itu berjamaah 27 kali lipat. Nah, di sini Rasulullah katakan, kenapa harus salat berjamaah? Ya, ditekankan di sini, ya, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Nah, bayangkan itu. Jadi, yang ditekankan jamaah enggak disebut masjid. Nah, nanti masjidnya itu di tujuannya. Tapi yang pertama ditekankan jamaahnya ini. Ada semangat bersosial. Nah, jadi sang penghuni hati ini ingin menekankan kepada kita bahwa ibadah yang terbaik itu ketika kita memiliki hati yang memiliki semangat bersosial. Tinggalkanlah semangat individualis di rumah, di pasar, itu semangat individualis itu tampak ketika suasana pasar. Ya, walaupun orang ramai, tapi semangat individualisnya sangat tinggi. Bahkan di situ sampai-sampai ada orang itu bisa berebutan harga dan bisa ya suasana tidak berterima kasih, tidak menghargai, itu ada di pasar. Nah, itu jangan sampai terjadi ketika Anda masuk masjid. Ya, jadi kan digambarkan sebelumnya itu sholat seorang itu berjamaah melebihi 23 kali lipat dibandingkan di pasar atau di rumah. Nah, suasana pasar itu suasana idahnya itu tinggi. Suasana orang saling mengecewakan, saling mengingkari, saling menyakiti itu tinggi. Nah, suasana itu jangan ada di masjid. Suasana bersosial yang benar itu jangan ada di masjid. Jangan suasana sosial pasar itu dibawa ke masjid. Suasana sosial rumah yang privat, yang individualis, jangan dibawa ke masjid. Nah, di sini. Nah, itu satu. Yang kedua, kalimat ya sholatur rajuli fi jamaah, ya, semangat seseorang ya dalam sholat berjamaah ini, ya, ini ditekankan, ya, adalah semangat melakukan mobilisasi. Nah, ya, semangat melakukan mobilisasi. Jadi kalimat sholatur rajuli fi jamaah ini yang Rasulullah gambarkan pahalanya sampai 27 kali lipat itu supaya kita itu ngajak yang lainnya. Jangan ngandelin ya ke masjid pasti ada jemaah, nggak begitu. Tapi ngajak. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu memang dimulai dari sebuah ajakan, azan. Ya,
dan ditandai dengan iqamah, ya, untuk memulai sebuah gerakan mobilisasinya itu. Ya, ini mobilisasi, ya, sebuah mobilisasi yang tingkat formalnya itu sangat tinggi, salat berjamaah. Ya, karena di situ ada struktur berorganisasinya, ada imam, ada makmumnya, ya, ada juru penerangnya, ada juru bicaranya, ya, yang lewat muazzinnya itu sendiri. Ini, sistem strukturnya itu kuat. Makanya dalam sholat berjamaah itu juga ada syiar. Ya, dalam pembahasan hadis kita yang lalu, bagaimana hadis tentang niat ini berorientasi kepada mengagungkan syiar, bukan mengagungkan syu'ur. Kebanyakan kita dalam bersosialisasi atau melakukan sebuah mobilisasi itu mengedepankan syu'ur, perasaan, bukan syiar yang dilihat. Ini manfaatnya apa untuk gaung kemuliaan Islam. Ya. Jadi yang kita lihat itu di situ. Setiap ada sebuah gerakan-gerakan besar, lihat ada nggak nilai syiarnya di mana Allah besar di situ. Bukan yang kita lihat di situ ada sebuah gerakan besar, tapi bukannya membesarkan Allah, tapi membesarkan perasaan-perasaan orang tertentu. Atau mengagungkan hamba-hamba Allah, individu-individu tertentu. Boleh, tapi itu sebagai lambang. Tetap yang hadir di situ, yang terbesarkan hanya Allah. Nah, itu kita lihat simbolnya itu lewat sholat berjamaah. Ya. Coba kalau kita lihat sholat berjamaah. Ingat begini. Walaupun imamnya begitu luar biasa indahnya, tapi tetap kemuliaan itu ada di jamaah. Ya. Bukan di imamnya saja. Karena apa? Karena di sini sebuah gerakan mengagungkan syiar. Nah, di situ ketika Allah hadir dalam jiwa kita, karena dimukatimahi dengan wudu, ya, bagaimana sebuah situasi, kita lihat situasi rumah, ya, Allah yang ada dalam hati kita, dibersihkan lewat wudu, dibersihkan lewat semangat berjalan melakukan sebuah syiar, mobilisasi, dibersihkan dengan mendatangi rumahnya, masjid, dibersihkan dengan bersama-sama berselawat bersama malaikatnya. Dan dihindari dari hal-hal yang merusak suasana sosial. Sebagaimana suasana, ya, iklim individualis di dalam rumah atau iklim individualis di dalam pasar. Ya, jadi nggak ada privatnya itu hanya khusus diberikan kemuliaannya kepada sang tamu agung di dalam jiwa kita, dalam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini. Ya. Dia senang sekali kalau kita hadir dalam iklim bersosial dalam melaksanakan ritualnya. Dia senang sekali kalau dalam suasana ritual itu yang diagungkan adalah kebesaran namanya, yaitu dalam sebuah suasana bersama mobilisasi besar-besaran. Ya, ini semangat mobilisasi itu tinggi. 5 waktu berjamaah di masjid. Setiap pekan Jumatan, lebih banyak lagi jemaahnya. Setiap tahun sholat Id, lebih banyak lagi jumlahnya. Kenapa? Karena ini nilainya adalah mengagungkan, memuliakan syiarnya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah dzalika min taqwal qulub. Makanya ya sangat menyedihkan sebenarnya kalau kita ikut prihatin sebenarnya buat diri kita sendiri kalau kita tidak kebagian sholat berjamaah atau na'udzubillah lebih menikmati sholat sendirian di rumah. Sholat sendirian. Ya. Itu hilang 27 kali lipat derajatnya. Hilang sebuah proses pengangkatan derajat dan penghapusan dosanya. Hilang doa para malaikat berselawatnya. Kesedihan demi kesedihan yang bertumpuk-tumpuk sebenarnya. Ya.
Dan sang penghuni hati dalam jiwa kita, ya, juga tentunya tidak merasa nyaman dia berada di dalam hati yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika prosesnya ini, ya, proses mendapatkan derajatnya itu dan penghapusan dosanya itu berhenti sampai dia masuk masjid, ya, pada proses berikutnya, yang kedua tentang saya mengangkat yang pertama ini sholat berjamaah, yang kedua tentang protokol untuk mendapatkan keutamaan ini. Yang pertama yaitu ihsanul wudu, ya, memperbaiki wudu. Ya. Karena di sini tempat-tempatnya tamu yang agung ini dan dalam hati kita ini berada, yaitu dengan selalu memperbaiki wudu, selalu memperbaharui wudu, dan selalu berjalan ke masjid dengan satu fokus tujuan hanya sholat. Disinilah niat itu terpelihara. Ya. Niat terpelihara kalau terbiasa fokus memelihara wudhu, berjalan ke masjid, fokus untuk ketemu dengan sang pemilik hati ini, sang tamu agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan itu kita akan bisa raih. Ya. Kemudian ya fadilah-fadilah rangkapan berikutnya itu ada terangkat derajatnya, terhapus kesalahannya, dan yang paling penting ketika sampai dia di dalam masjidnya, ya, niatnya fokus untuk itikaf, fokus hanya untuk sholat, nggak pindah-pindah tempatnya. Ketika dari sholat ke sholat di situ, ya, kemudian dia sholat, dia dapat pahala sholat, malaikat bersalawat padanya, lalu dia berzikir, malaikat pun ikut berzikir mendoakannya, selama dia tidak menyakiti orang lain dan selama dia belum ada. Ini hadis yang ke-10. Ya, bagaimana kita memuliakan, ya, Sang Maha Agung, Sang Maha Mulia, yang selalu yang zuru ila qulubikum, yang selalu memperhatikan hati-hati kalian. Ya. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-11, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari Abil Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, fima yarwi an rabbih, ini hadis qudsi, ya. Dalam hadis qudsi ini, tabarakallah wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana dzalik. Jadi Rasulullah meriwayatkan langsung dari Tuhannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menulis hasanah, kebaikan, dan sayyiat itu, lalu dijelaskan bagaimana proses penulisannya ini, proses penetapan hasanat dan sayyiat ini. Jelaskan. Ya. Faman hamma, hamma, dia punya keinginan, ham, bukan azam. Ya, ham ini punya keinginan di bawah azam. Ya, di bawah azam itu sudah jadi tekad, tapi sebelumnya masih ada kemauan. Ya, masih di bawah azam itu ham, punya kemauan itu saja untuk berbuat kebaikan, lalu dia tidak kerjakan, maka Allah tulis baginya itu satu hasanah yang sempurna. Nah, jika dia punya kemauan, ya, untuk melaksanakannya, mengamalkannya, ada kemauan mau bikin kebaikan, lalu dia kerjakan, maka dia dapat 10 hasanat. Nah, ini perhatikan, 10 asyara hasanat ila sab'a mi'atin di', sampai 700 kali lipat, bahkan sampai ila ad'afin katsirah, sampai tidak terhingga. Ya, itu. Satu, punya kemauan bikin kebaikan, lalu dikerjakan. Itu pahalanya tergantung, ya, nanti kualitas dari amalnya. Minimal 10 hasanat, maksimal tidak terhingga. Tapi coba perhatikan, wa in hamma bisayyi'ah, kalau dia punya kemauan bikin kesalahan, keburukan, falam ya'malha, lalu tidak dia kerjakan,
maka Allah tuliskan katabahallahu indahu hasanah kamilah. Dia tulis satu hasanah. Wa in hamma biha, kalau dia punya kemauan, ya, tapi ya, falam ya'malha, dia tidak kerjakan, katabahallahu sayyi'ah wahidah. Dia cuma mendapatkan satu keburukan saja. Ya, kurang lebih terjemahannya gitu ya. Jadi kita gambarkan di sini, ya, kira-kira ketika kita membuat sebuah amal itu, ini ada pemantauan yang ketat betul dari sang pemilik hati. Makanya dikatakan walakin yang guru itu menunjukkan bahwa dia itu menalar, memperhatikan, melihat betul, nazar, diperhatikan, diawasi, dianalisa detail, maka nggak ada alasan ya satupun ya buat kita untuk menghindar dari penilaian itu, karena tidak ada kesalahan sedikit pun, karena yang guru diperhatikan betul isi hatinya. Ya. Jadi yang dilihat ini bukan amalnya, hatinya dulu, dan hatinya itu yang dilihat. Coba perhatikan, Allah mengatakan tidak cuma sekedar ya bahasa hadisnya itu bukan faman nawa, ya, bukan barang siapa yang punya niat. Ini di bawah niat. Di bawah niat itu ada azam, di bawah azam itu ada hamma. Jadi baru ham aja ya langsung ketahuan. Ya, cuma saya terjemahkan itu supaya gampang, niat baik lah gitu. Tapi ini kualitasnya masih sekitar 25% lah kurang lebih. Ya, ada keinginan. Ya. Lalu itu terbawa emosinya, kalau kita lihat kajian yang lalu gitu kan, terbawa emosinya sehingga itu menjadi niat, menjadi amal, dapat satu hasanah. Ya, maaf, dia tidak terlaksanakan itu hami walaupun belum 100%, lalu dia tidak kerjakan, ya, punya keinginan itu saja, itu sudah dapat satu hasanah. Nah, kalau dia bisa realisasikan keinginan itu, walaupun cuma tadinya niatnya itu masih kecil, tapi dia bisa relasikan, artinya dia bisa bangkitkan emosinya, dia wujudkan dalam sebuah tindakan, itu pahalanya 10, naik 700, naik sampai tidak terhingga. Tapi kalau hamnya ini buruk, sayyi'ah, tidak dikerjakan, luar biasa. Padahal niatnya buruk, tapi nggak dikerjakan, dapat juga satu hasanah karena nggak dikerjakan. Nah, tapi kalau niatnya buruk lalu dia kerjakan, subhanallah, Allah kasih nilai satu. Jadi ini konsentrasi, sang maha melihat, sang maha kontrol. CCTV-nya ini lebih canggih dari yang kita punya, ya. Itu tidak ada satu amal yang tidak dihisab, yang tidak ada yang salah dalam detail datanya. Dan yang kedua, kalau kita lihat di hadis, di kalimat ini, bahwa seorang itu sukses tidaknya nanti karena rahmatnya. Karena nilai keburukan itu hanya dinilai 1, sementara nilai kebaikan, amal baik dinilai 10 hingga tidak terhingga. Maka keterlaluan kalau sampai orang masuk neraka. Keterlaluan. Artinya ini benar-benar defisit ini amal solehnya ini. Niatnya itu, hamnya aja nggak ada. Hamnya aja itu nggak ada. Begitu. Padahal punya ham, ya, niat baik walaupun nggak dikerjakan, itu sudah satu. Ngumpulin ini aja, itu sudah lumayan. Ya. Makanya keterlaluan kalau sampai orang itu masuk neraka. Kalau kita melihat dari perbandingan, ya tadi Pak Yawan cerita ini bagian mengaudit, ya keterlaluan itu orang. Ya, kalau sampai gagal masuk surga. Hanya optimisnya Rasulullah SAW, optimisnya bahwa hamba-hamba Allah itu kaum muslimin umumnya masuk surga, kecuali yang nggak mau. Nah, yang nggak mau ini gini nih, gagal ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
nanti ada buku yang paling mendebarkan yang kita baca kelak, yang buku itu adalah amalan kita sendiri yang nyusunnya. Ini ada sebuah kegelisahan nanti orang-orang yang berdosa, yang wajahnya itu pucat ketika dikasih buku-buku ini, karena dia tersadarkan begitu detailnya isi buku ini. Ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, Allah itu suka mencintai orang-orang yang taubat dan suka mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri. Mutatahhirin, membersihkan diri, taubat, berwudu, itu mutatahhirin. Ya. Dan ayat tentang wudu ini, ya, kalau kita lihat ayat tentang sholat nggak detil, tapi untuk wudu itu ayatnya detil. Kenapa? Karena yuhibbul mutatahhirin. Karena ini start Anda untuk masuk ke sebuah proses penaikan derajat, penghapusan dosa, mendapatkan selawat, itu prosesnya ya lewat sini mutatahhirin. Ayat tentang wudu juga digambarkan bagaimana mutatahhirin itu ketemu dengan air, dicuci, diusap, dan ujung yang menarik ini adalah kalimat walakin yuridu liyutahhirakum. Jadi membersihkan wudu ini tujuannya, ya, di mana hadis kita ini masuk bicara tentang hadis tentang wudu ini, karena tujuannya untuk membersihkan kamu. Kenapa untuk membersihkan kamu? Karena di dalamnya itu ada yang selalu mengunjungi hatimu. Dia senang kalau kamu selalu bersih. Nah, kalau kamu selalu bersih dan dia merasakan kebersihan hatimu, maka dia akan menyempurnakan waliyutimma ni'matahu. Dia akan sempurnakan nikmatnya kepada kamu, sehingga kamu menjadi hambanya yang selalu bersyukur karena nikmat yang diberikannya selalu tidak terputus-putus. Itu. Ya. Menarik ya adalah ketika Allah sudah membersihkan dan kita membersihkan jiwa kita, hati kita, maka yang menarik adalah ini sebuah hadis ya, ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 tentang Khidir digambarkan adalah fawajada 'abdan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna. Khidir itu dikatakan mendapatkan wal yutimma ni'matahu 'alaikum. Dia mendapatkan terus nikmatnya. Kenapa? Karena selain dia mendapatkan rahmatnya, dia juga mendapatkan pengajarannya. Jadi Allah yang hadir dalam jiwa kita ini, di antara bentuk nikmat yang diberikan adalah inspirasi, ide-ide, narasi, gagasan-gagasan terus yang orang boleh jadi tidak pikirkan. Dia temukan selalu jalan keluar. Khidir itu di antara hambanya yang mendapatkan ilmu yang Allah ajarkan terus. Ya. Sebagaimana Ibn Rushd menyebutkan, bila aku bingung, aku pun pergi salat menghadap pada Sang Pencipta sampai dibukakannya kesulitan dan dimudahkannya kesukaran. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Begitu jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagaimana kita berkonsentrasi menjaga hati kita, merawat sang penghuni yang selalu walakin yang buruk dilakukan. Dia yang selalu hadir. Dia yang maha pemurah, yang maha mulia, yang selalu hadir dalam jiwa kita. Demikian Allahu a'lam bishawab.